setiap bagian dari kehidupan, entah sebagai pribadi, sebagai korporasi, hendaknya kita memegang peran masing-masing. Kontribusi yang kecil-kecil kita kumpulkan, maka kita bisa menjaga bumi ini, menjaga dari perubahan iklim yang ekstrim dan sebagainya, supaya kita bisa meninggalkan satu budaya yang baik kepada anak cucu kita. Yang kedua, otomatis bumi yang lebih baik. Halo, selamat datang di CEO Talks, persembahan Kompas 100 CEO Forum 2023 powered by PLN. Mengusung CEO Talks, kolaborasi harian Kompas bersama APP Group. Bersama saya, Friska Clarissa. Saudara, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan, sosial, dan tuntutan regulasi yang semakin ketat, banyak perusahaan mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis. Keberlanjutan menjadi lebih dari sekadar tren. Ini menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh sektor industri untuk mempertahankan lisensi sosial dan lingkungan mereka. Keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab etis, tapi juga strategi bisnis yang cerdas. Perusahaan yang benar-benar mengambil tindakan yang berkelanjutan tentu memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dalam ekosistem ekonomi dan berdampak positif bagi masyarakat. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan Wakil Presiden Direktur APP Group, Bapak Suhendra Wiryadinata. Pak Suhendra, apa kabar? Baik. Terima kasih banyak sudah datang di CEO Talks. Sama-sama Mbak Priska. Kehormatan bisa diundang di acara ini. Terima kasih, kehormatan bagi kami, Pak Suhendra. Pertama kita akan banyak bicara dulu soal kita sudah masuk era digitalisasi. Tanggapan Bapak seperti apa soal era digitalisasi ini? Mengingat kalau kita lihat bisnis inti dari APP adalah memproduksi pulp dan juga kertas, Pak. Yap. Pertama, secara operasional, running sebuah bisnis, era digitalisasi sebuah keniscayaan saat ini. Kita tidak bisa lagi lari dari era digitalisasi, otomasi, dan sebagainya. Oleh karena itu kami di APP Group sudah menerapkan digitalisasi atau automation dalam setiap rantai kegiatan kami. Mulai dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari bahan baku, persiapan bahan baku, hingga proses produksi dan delivery. Tetapi di sisi lain, digitalisasi itu sangat berdampak terhadap industri kami. Industri kami adalah produk pulp dan kertas beserta turunannya, di mana dengan digitalisasi akan terdengar konteksnya adalah paperless. Akan pengurangan kertas, Pak Hendra. Oke. Kita mengakui ada kecenderungan pengurangan penggunaan kertas, tapi khususnya kertas cetak. Printing paper. Tetapi gaya hidup yang terjadi, modernisasi yang terjadi saat ini, ada pergeseran permintaan produk kertas. Yang semula banyak di kertas cetak, saat ini banyak bergeser kepada produk kertas yang lain. Salah satunya adalah kertas packaging, kertas kemasan. Mbak Priska bisa bayangkan sekarang dengan e-commerce, Mbak Priska belanja melalui online. Apakah barangnya dikirim telanjang tanpa dibungkus? Tidak mungkin. Pasti dibungkus, di-packing oleh kardus. Sehingga permintaan akan packaging produk atau kertas kemasan meningkat. Karena gaya hidup, perubahan pola hidup, dan sebagainya. Yang lain lagi, kertas tisu. Sekarang konsumsi kertas tisu terus meningkat. Di Indonesia meningkat cukup tinggi. Dulu orang membawa sapu tangan mungkin, atau handuk dan sebagainya. Atau lap di meja-meja. Sekarang sudah menggunakan tisu. Dan tisu sendiri sudah beragam. Dulu tisu hanya untuk ngeringin tangan dan sebagainya. Toilet tisu sekarang berkembang. Kemudian towel tisu. Sekarang banyak orang pakai anduk, pakai yang sekali pakai dan sebagainya. Lalu di dapur pun ada tisu yang tebal-tebal yang untuk makanan dan sebagainya. Sangat berkembang.
Jadi ada pergeseran itu. Lalu kami menyadari bahwa produk kertas ini sangat erat dengan isu lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu kami selalu menerapkan produk-produk yang benar-benar ramah lingkungan. Mulai dari bahan baku, proses produksi, pengolahan limbah, hingga delivery. Nah, dalam konteks itu, selain kami ingin memproduksi barang-barang yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, kami juga punya tanggung jawab bagaimana produk kami pun bisa ramah lingkungan. Salah satunya yang kami kembangkan, kami mengembangkan produk kemasan makanan dan minuman yang yang sangat ramah lingkungan. Yang kita sebut zero plastik lah. Jadi kalau kita pergi ke kafe minum kopi, kemasan kopinya itu biodegradable, composable. Dan itu kita ciptakan. R&D kita mendevelop itu, dan trennya untuk produk-produk seperti ini akan terus meningkat. Lalu kantong-kantong kertas. Kalau kita di luar negeri, ke supermarket, kita nggak dikasih plastik kan. Kantongnya adalah kertas. Jadi memang pergeseran dari penggunaan plastik ke kertas, ini menjadi peluang buat kami. Jadi oleh karena itu, bahwa ada di satu sisi tantangan paperless, tapi di sisi lain ada sebuah peluang. Dan peluang ini dimanfaatkan dengan baik. Dengan baik, selain sebagai bentuk kepedulian kami menunjukkan itu. Ini menarik karena setiap ada peluang, disitulah kita harus berinovasi di dalamnya. Betul. Bicara soal membaca peluang dan tantangan, salah satu tantangannya kita lihat ada tantangan rantai pasokan juga, Pak Hendra, terutama dalam hal bahan baku untuk produksi pulp dan kertas. Apa yang APP lakukan? Mungkin sebagian dari masyarakat belum mengetahui apa itu bahan baku kertas, apa bahan baku tisu. Bahan baku kertas atau tisu adalah kayu. Lalu orang berkonotasi bahwa kayu itu kita menebang hutan. Nah, ini yang kembali salah. Kami selalu mencoba mengedukasi masyarakat supaya mengerti. Kami mendevelop sebuah hutan tanaman industri. Sebagai contohnya yang lebih konkret seperti ini. Kalau kita menanam padi, lalu memanen. Sama dengan halnya kami menanam pohon. Yang kami tanam ada akasia, ada eukaliptus. Jenis pohon-pohon yang fast growing. Kemudian pohon ini fibernya, seratnya memang dibutuhkan untuk membuat kertas. Nah, kami mendevelop ini sudah lama, lebih dari 20 tahun lalu. Bahkan sejak 2013 kami memberikan komitmen, membuat komitmen. Kami mendeklarasikan komitmen kami untuk tidak lagi menggunakan kayu dari hutan alam. So, 100% kertas tisu yang kami produksi berasal dari kayu yang kami tanam. Jadi kami nanam, 5 tahun kami cut, tanam lagi, cut lagi. Siklusnya begitu. Jadi sekali lagi kesempatan ini juga untuk mengedukasi masyarakat. Jangan dikira bahwa semakin banyak pakai kertas lalu kita menggunduli hutan. Enggak. Hutan yang sudah kita miliki, kita tidak bertambah. Kita ya segitu. Kita tahun ini menebang 50.000 hektar, ya kita tanam 50.000 hektar itu yang habis kita tebang. Tahun berikutnya kita lagi di tempat yang ini. Ya, kita tebang, ya kita tanam langsung. Jadi begitu tahun ke-5, ke-6, kita kembali yang ini. Kayak kita, kalau Mbak Priska punya restoran ayam, Mbak Priska tiap hari harus potong ayam. Tapi kan harus ada yang umurnya berbeda-beda. Kalau usianya 30 hari, maka punya kelompok ayam yang usianya masing-masing beda 1 hari kan, dalam 30 hari supaya sustain bisnisnya. Ya, itu yang kami lakukan. Kayaknya Pak Hendra bisa baca pikiran saya, karena saya baru mau tanya juga soal dalam konteks perubahan iklim ini bagaimana perusahaan bisa menjamin bahwa produk yang dihasilkan berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan begitu ya? Seluruh pasokan kami dari perusahaan-perusahaan forestry, baik yang kami miliki, APP Group miliki, ataupun yang mitra-mitra kami memiliki sebuah metode
bagaimana mengecek dan meyakinkan bahwa kayu-kayu yang masuk ke pabrik, rantai pasokan, adalah kayu-kayu yang memenuhi standar yang sudah kami tetapkan. Jadi itu bisa dipastikan ya, Dan Pak, itu bisa dipastikan. Dan itu diaudit. Bisa dicek oleh pihak ketiga. ya? Jadi kami dapat sertifikasi. Bukan hanya sertifikasi di hulu, di hutannya. Sertifikasi yang namanya hutan lestari. Sertifikasi yang namanya SVLK. Sertifikasi yang namanya PEFC. Iya. Jadi industri ini industri yang rawan atau konteks lingkungannya menjadi sorotan, sehingga sertifikasi, persyaratan dan ininya sangat ketat. Sangat ketat. Iya. Ya. Jadi itu harus dipastikan Harus, betul, karena betul. climate change ini bukan hanya kita bicara normatif, tapi harus kita Iya. pikirkan sejak sekarang dan harus dilakukan. Harus kan? dilakukan. Menyeberang sedikit, 50% produk kami ini kami ekspor. Ya. Salah satu market terbesar adalah Jepang. Market Jepang kami sudah develop lebih dari 25 tahun. Ya. 30 tahun lalu kami sudah coba masuk di Jepang. Mendevelop market di Jepang sangat tidak mudah. Requirement-nya berat. Tapi kita bisa penuhi. Market kami ke Eropa, ke Australia, kami bisa masuk. Artinya apa? Persyaratan-persyaratan yang disyaratkan kami penuhi. Gitu. Iya. Nah, bicara soal menyeberang tadi, Ya. Pak Hendra, kan yang dihadapi sekarang adalah persaingan skala global. Ya. Dalam persaingan global ini bagaimana APP berencana untuk terus tumbuh, terus berkembang ke depannya? Pertama, tidak bisa tidak dan kami sudah lakukan dan akan terus kami lakukan. Kami melakukan efisiensi, meningkatkan produktivitas di semua lini. Ya. Mulai dari hulu sampai ke distribusi. Ya. Yang kedua, kami tidak berhenti untuk melakukan inovasi. Ya, inovasi kami meliputi dua hal. Satu, kami harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan konsumen kami. Dari sisi kualitas, dari sisi pricing. Oleh karena itu, juga dari sisi masyarakat, tuntutan, environment friendly dan sebagainya. Kami fokus kepada itu. Lalu tentunya kami juga, marketing kami melakukan research. Mana pasar-pasar yang potensial. Beberapa negara permintaan terhadap kertas ada yang stagnan, ada yang naiknya kecil. Tetapi beberapa negara atau market pasar permintaannya masih meningkat. Apa perbedaannya? Satu adalah tentunya ekonomi dari negara masing-masing. Kedua, konsumsi kertasnya sendiri seperti apa per kapitanya. Ya. Sebagai contoh, di Jepang, konsumsi kertas per orang per tahun lebih dari 300 kilo per orang per tahun. Ya. Amerika sama, Eropa sama. Itu negara-negara maju seperti itu. Indonesia mungkin sekitar 35 kilo per orang per tahun. Tiongkok mungkin sekitar 80 kilo. 60 sampai 80 kilo per orang per tahun. Artinya apa? Bagi negara-negara India contoh ya, yang masih berkembang, konsumsi kertasnya per orang atau per kapitanya masih kecil, di bawah 30 kilo. Akan semakin kecil lagi. Kalau biasanya yang masih 30 kilo kan akan terus tumbuh. Okay. Dengan jumlah penduduk yang segitu banyak, konsumsi kertas naik sedikit saja, maka volumenya kan besar. Karena dikali berapa? Dikali berapa, gitu loh. Lalu yang orang suka lupa lagi, Iya. Pak Hendra, paperless bergunaan berkurang. Oke, saya bilang. Dulu satu transaksi di kantor, kita misalnya membuat 10 kopi. Iya. Ada marketing 1 kopi, nanti di gudang 1 kopi, di accounting 1 kopi dan sebagainya. Sekarang Pak, enggak Pak, cuman paling 2-3 kopi, sebagian masuk di scan, ya kan? Tapi ingat, dulu transaksi 1 bulan hanya 500 transaksi, Mbak Priska. Sekarang 1 bulan 2000 transaksi, karena transaksinya semakin banyak. Negara dunia makin berkembang. Oleh karena itu, orang bilang paperless dari 20 tahun lalu, apakah terjadi? Enggak juga. Kalaupun terjadi relatif stagnan, overall ya dunia.
Bahwa ngomong paperless itu dari 20 tahun lalu, Mbak Priska, bukan baru 5 tahun ini. Yang ada mungkin perubahan pola konsumsinya. Pola ya, Pak? konsumsi, pergeseran kertas, Iya. yang tadi saya sampaikan. Gitu. Jadi kami masih cukup confident, apalagi dengan inovasi, tuntutan produk-produk yang environment friendly dan sebagainya. Kami bisa menjadi substitusi terhadap plastik packaging, plastik gelas dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan peluangnya masih besar buat industri kertas. Nah, bicara lingkungan lebih spesifik lagi, Ya. banyak perusahaan sekarang gencar menerapkan ESG, Environmental, Social, and Corporate Governance. Yes. Nah, untuk APP apa yang sudah dilakukan untuk melakukan hal itu? Selain tadi lingkungan ya, Ya. untuk hal lainnya seperti apa Pak Hendra? Kami sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip yang ada di ESG. Ya, environment, social, dan governance. Bahkan internally kami sudah melakukan rating. Ya. Ya, melakukan uji seberapa besar sih ESG rating yang ada di kami. Potret itu menjadi pelajaran buat kami bagaimana di poin-poin mana, aspek mana yang kami perlu improve. Kami menyadari sebagai global player tidak bisa lagi lari dari ESG. Oke. Sehingga kami menyadari itu. Bahkan even tanpa ESG pun kami sudah melakukan apa yang menjadi aspek-aspek atau prinsip-prinsip ESG. Kami mengedepankan yang namanya pengurangan emisi karbon. Kami punya program dekarbonisasi. Kami punya roadmap itu. Kami juga melakukan perlindungan ekosistem. Ya. Kami lakukan. Kemudian bagaimana corporate social responsibility, khususnya di lingkungan pabrik, lingkungan operasional kami lakukan. Layanan kesehatan, lalu penerapan K3, keselamatan kerja. Ya. Kami lakukan yang namanya pemberdayaan sumber daya internal. Ya. Kami lakukan. Jadi sebelum ada ESG ramai-ramai pun kami sudah melakukan prinsip itu. Dengan adanya ESG, kami memperkuat itu. Kami melakukan mapping apa yang menjadi kekurangan dan sebagainya untuk mengarah kepada ESG yang lebih baik. Ya. Dan bicara soal target, sekarang kita bicara lebih jauh lagi, 2060 ada target net zero emission. Nah, bagaimana APP berkontribusi terhadap target itu, Pak Hendra, dan apa dukungan pemerintah yang diharapkan kalau dari sisinya APP? Kami membuat jejak karbon. Kami sebut dengan carbon footprint. Kami membuat yang namanya Sustainability Report Vision 2030. Kami membuat yang namanya peta dekarbonisasi, roadmap dekarbonisasi. Kami menyadari bahwa apa yang menjadi program pemerintah tentunya kami harus ambil bagian. Bahkan kami harus lebih dari itu. Bahwa zero emission 2060 menjadi target pemerintah, itu juga menjadi target kami. Ya. Dalam waktu dekat pengurangan 30% itu juga menjadi target kami. Beberapa bagian operasional kami lakukan. Yang bisa sekarang segera lakukan. Kami sudah melakukan pertama. Kami mencoba dalam rantai operasional kami bagaimana mengurangi penggunaan energi. Yang saat ini khususnya masih menggunakan energi fosil. Ya. Bagaimana pabrik melakukan efisiensi. Dan itu berhasil. Ada pengurangan 5 hingga 6%. Kedua, kami menggunakan atau memanfaatkan, memaksimalkan energi terbarukan yang ada. Ya. Contohnya adalah black liquor, getah. Getah kayu, dari kayu yang kita masak, getahnya kita berdayakan menjadi sebuah energi. Ya. Kulit kayu tidak kita pakai untuk proses produksi, tapi kulit kayunya kita pakai untuk boiler. Sebagai energi. Ya. Lalu ada waste, solid waste. Kami bisa manfaatkan, kita bisa bakar setelah kami keringkan. Kami punya target zero waste. Sekalipun ada waste yang dihasilkan dari sebuah proses produksi, maka waste ini harus bisa dimanfaatkan. Ke depan,
pengurangan energi fosil kami akan kurangi bertahap dengan cara mengganti dengan energi terbarukan yang lain. Ya. Salah satu yang kami lakukan adalah biomas. Kami di hutan tanaman industri, kami punya planning bagaimana mendevelop tanaman Ya. seperti kaliandra yang bisa digunakan nanti sebagai biomas, pengganti batu bara. Ya. Lalu ke depannya setiap ada ekspansi atau perluasan pabrik, maka kita akan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Kalau yang udah lama kan udah tanggung, Ya. tapi kita mencoba mengurangi penggunaannya. Tapi kalau teknologi baru yang kita akan ekspansi, tentunya teknologi yang ramah lingkungan. Ya. Nah, satu lagi yang paling penting. Kami juga saat ini sudah melakukan, menjalankan solar panel. Ya. Ya, sudah memasang solar panel di beberapa pabrik kami. Di pabrik Ciwikimia kami sudah pasang 10 mega. Tahap kedua another 10 mega, so sudah 20 mega. Indah Kiat sudah pasang 10 mega, 30 mega. Indah Kiat lagi yang di Riau kami pasang tahap 1 20 mega, another 20 mega lagi. So lebih dari 50-60 mega solar panel yang akan kami pasang. Merupakan salah satu, dan kami pasang di atas atap. Ya. Jadi kami manfaatkan tidak mengganggu ruang terbuka yang lain. Ya. Di atas atap. Di atap. Dan ini salah satu solar panel terbesar yang dipasang di atas atap. Ya. Yang lain lagi mungkin Mbak Priska, kami juga menggunakan listrik PLN sebagian. PLN kita ketahui membuat, menghasilkan energi yang REC, Renewable Energy Certificate. Energi yang dihasilkan, listrik yang dihasilkan PLN yang ramah lingkungan, karena menggunakan renewable energy PLN. Kami ambil porsi itu. Jadi ada kolaborasi dengan PLN, kami memanfaatkan REC, Renewable Energy Certificate, Ya. untuk membuat atau bagi sebagian proses produksi kami. Itu bagian dari roadmap dekarbonisasi. Menarik soal ini. Bicara soal energi, bagaimana perusahaan mengatasi fluktuasi harga energi yang mungkin memengaruhi biaya operasional? Harusnya dengan roadmap tadi ini bisa terjawab, tidak perlu dikhawatirkan ya Pak? Iya, tantangannya saat ini energi sangat dipengaruhi oleh keadaan di luar. Perang di mana harga energi naik dan sebagainya. Untuk energi tertentu yang saat ini kita gunakan, yang masih kita gunakan, yang terus kita kurangi, seperti batu bara, memang sangat tergantung, kita tidak bisa kontrol. Gitu. Yang bisa kami lakukan adalah bagaimana kami mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang harganya begini, fluktuatif. Yaitu apa? Kami mencoba dengan alternatif yang lain. Selain tadi mengurangi, mencari alternatif energi lain, seperti biomas, kemudian solar panel, listrik yang PLN yang renewable energy dan sebagainya. Harapannya bagian dari proses roadmap dekarbonisasi adalah sekaligus menghilangkan ketergantungan terhadap fluktuasi. Gitu. Bisa lebih mandiri ya Pak? Bisa lebih mandiri harapannya. Dan kalau bicara soal penerapan kebijakan pengurangan konsumsi energi untuk internal karyawan APP sendiri seperti apa Pak Hendra, dan sekaligus memastikan bahwa karyawan ini paham betul mengenai kontribusi energi terbarukannya seperti apa dan apa saja challenge atau tantangan yang dihadapi ke depan. Sosialisasi terhadap bagaimana harus berhemat energi kami lakukan oleh internal communication kepada karyawan. Berbagai inisiatif selalu disampaikan berulang-ulang. Yang lebih menonjol mungkin hal kecil, tapi yang kami lakukan, sudah kami lakukan dan terus kami lakukan setiap jam kerja, jam istirahat, jam 12, listrik itu mati. Oh. Ya, listrik mati. Khususnya di pabrik, listrik mati. 1 jam, jam 1 baru hidup. Jadi, mungkin hal sepele gitu ya. Lalu yang kedua, beberapa pimpinan ada yang mulai menggunakan mobil listrik, kendaraan listrik dan sebagainya, gitu loh. Ya, di samping itu sebenarnya hal yang lain menjadi pertimbangan karyawan juga banyak. Kalau yang mereka biasanya rumahnya dekat-dekat, perginya
kantornya suka sama-sama gitu loh. Iya. Katanya selain berhemat, bayar gantian ya sekaligus juga mengurangi. Iya. Tapi hal Iya, benar sepele lagi. tapi ya sekaligus. Karena sebenarnya dari hal-hal sehari-hari semestinya ya Pak ya. Iya. Dan kami juga remind bahwa perilaku berhemat tidak hanya dilakukan di kantor, Ya. tapi juga lakukan di rumah. Gitu. Ya, menarik sekali tadi pembahasannya. Kita bicara soal roadmap, tapi juga dari kehidupan sehari-hari Ya. juga kita sudah bahas. Berikutnya saya mau ajak Pak Hendra untuk bermain. Oke. Ada rapid fire game. Jadi memilih this or that. Saya akan kasih pertanyaan pilihan cepat aja Pak. Oke. Yang pertama, film atau buku? Film, Lalu koran atau portal berita online? berita online, Recycle atau repurpose? recycle. Kenapa? Karena recycle ini kalau udah tanggung, sudah jadi waste. Iya. Kita harus pikirin itu barang mau Ya. diapain, gitu loh. Udah happen already, Iya. udah terjadi nih. Lalu mau diapain? Mau gitu? diapain yang harus bisa recycle gitu. Kalau ini pertanyaannya kayak gampang nih. Paper bag atau plastic bag? Paper bag of course. Ya iyalah ya. Biodegradable. Yes. Berikutnya jalan di treadmill atau jalan kaki outdoor? Outdoor. Outdoor. Berikutnya bepergian jalur darat atau Darat. darat. Berikutnya energi fosil atau terbarukan? Terbarukan of Ini course. sudah pasti ini ya. Yang terakhir pengurangan limbah atau penggunaan bahan ramah lingkungan. Penggunaan bahan ramah lingkungan. Karena So kita cut di depan. ya. Kalau kita sudah menggunakannya, maka kita di belakangnya nggak berat lagi. Iya. Jadi preventif ya di Iya, awal. preventive. Yes. Dan ternyata sudah habis semua rapid fire games ya, tepuk tangan, luar biasa. Untuk menutup CEO Talks kita kali ini, silakan Pak Hendra apa yang ingin disampaikan, ditekankan dari perbincangan kita. ESG keberlanjutan sebuah keniscayaan Ya. bahwa perubahan iklim sudah terjadi. Suhu panas bertambah sudah terjadi. So, setiap bagian dari kehidupan, entah sebagai pribadi, sebagai korporasi, hendaknya kita memegang peran masing-masing. Kita harus kompak, mengambil perannya masing-masing. Supaya kita punya kontribusi sekalipun itu kecil. Kontribusi yang kecil-kecil kita kumpulkan. Maka kita bisa menjaga bumi ini. Menjaga dari perubahan iklim yang ekstrim dan sebagainya. Supaya kita bisa meninggalkan satu budaya yang baik kepada anak cucu kita. Yang kedua, otomatis bumi yang lebih baik. Itu aja. Mari kita ambil peran masing-masing, berkontribusi Berkontribusi untuk masing-masing. bumi yang lebih Bumi baik yang lagi. lebih baik. Terima kasih banyak Bapak Suhendra Wiryadinata, Wakil Presiden Direktur APP Group, telah bergabung di CEO Talks kali ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mbak Itu Friska. jadi akhir CEO Talks kita kali ini. Saya Friska Clarissa, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Hendra sekali Makasih, lagi. makasih. Terima kasih. Terima kasih.